Oh, nanya skor ya. Gimana ya? Kita udah dua kali tandang lawan Arema menang terus ya. Skornya sama 2-1. Ada banyak teman-teman kita juga dan saudara kita yang butuh kehadiran Jackmania di Stadion Kanjuruhan sebagai bentuk dukungan, sebagai bentuk pemberian semangat dan juga support yang luar biasa karena saya yakin bahwa pun bukan hanya Jackmania, bukan hanya supporter lain datang ke jalan. Bahkan saya rasa pun mungkin teman-teman Aremania pun awalnya mungkin berat gitu loh untuk kembali lagi ke Kanjuruhan. Makanya kan tadi kita sampaikan jauh-jauh hari, silakan datang beratribut lengkap. Meskipun toh beratribut atau tanpa atribut sama-sama didenda ya, sama ngapain? Ngapain? Ya udah beratribut sambil menunjukkan bahwa ini loh federasi atau pemangku kebijakan bahwa away yang benar itu adalah away yang saling menerima. Jackmania banyak belajar sama Aremania dari sisi kreativitas dan inovasi dan lain-lain. Kita diajarkan banyak hal mengenai dunia supporter dulu oleh teman-teman Aremania. Kami salut dulu ketika Aremania datang ke GBK pertama kali, terus datang ke Lebak Bulus itu. Jadi ya sudah sewajarnya kami melakukan itu. Jadi kalau kami tidak melakukan ini malah ini menjadi hal yang aneh. Lah, gitu loh. Kembali lagi di podcast 1 Aremania. Halo nawa-nawa, kali ini kita kedatangan tamu spesial, Ketua Umum Mania dan Koordinator Presidium Aremania. Untuk narasumber silahkan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Kayak resmi gitu ya. Ya, saya Diki Sumarno, Ketua Umum Jackmania. Salam satu jiwa Arema. Ayas Ali Rifki, Koordinator Presidium Aremania. Oke, diawali pertanyaan pertama nih buat Samdiki. Di awal intro ya, dan tanggapan tentang skor hari ini. Oh, nanya skor ya. Gimana ya? Kita udah dua kali tandang lawan Arema menang terus ya. Skornya sama 2-1. Nggak main di Blitar, terus main di Malang juga skornya 2-1. Jadi ya emang gitu ya, berarti saudara ya baik ya? Ya saudara, ya ini saudara makan saudara ini ya ini. Kok bisa kita ini? Ya alhamdulillah Persija melanjutkan tren positif. Turnya di Jawa Timur kita sapu bersih, alhamdulillah. Ya semoga tren ini terus positif biar juara. Aremania pasti ikhlas kan kalau Persija juara musim ini? Ikhlas. Alhamdulillah. Khususnya buat Samdiki Sumarno nih, suasana away perdana di Kanjuruhan pasca tragedi Kanjuruhan, gimana tanggapannya? Ya ini memang sebetulnya masih menjadi hal yang sering diobrolin sama teman-teman juga ya, bukan hanya di Jakarta, mungkin juga di seluruh Indonesia. Tapi saya melihat gini, ada banyak teman-teman kita juga dan saudara kita yang butuh kehadiran Jackmania di Stadion Kanjuruhan sebagai bentuk dukungan, sebagai bentuk pemberian semangat dan juga support yang luar biasa karena saya yakin bahwa pun bukan hanya Jackmania, bukan hanya supporter lain datang ke jalan. Bahkan saya rasa pun mungkin teman-teman Aremania pun awalnya mungkin berat gitu loh untuk kembali lagi ke Kanjuruhan. Tapi hidup tetap mesti berjalan terus tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi rasa duka terhadap para korban. Justru apa yang dilakukan oleh teman-teman Aremania Utas dengan membentuk Presidium Aremania Utas ini kan menjadi sebuah titik balik bagi sepak bola dan iklimnya di Kota Malang gitu dan Kabupaten Malang gitu. Jadi ini hal yang patut diapresiasi. Kita berangkat ke depan, yang kemarin yang kejadian-kejadian segala macam itu selalu dijadikan pelajaran dan saya yakin pasti atmosfer sepak bola di Malang akan segera kembali bergairah lagi. Memang butuh waktu, butuh proses, tapi yang jelas kehadiran Jackmania hari ini di Stadion Kanjuruhan murni kami hadir untuk Aremania. Tanggapan lagi nih ya buat Samdiki, bagaimana sih perasaan The Jackmania secara umum saat tahu lagi ada larangan away? Awalnya kami setuju dengan larangan away ketika pertama kali ya.
Karena menurut kami memang kami butuh waktu untuk menata organisasi dan teknis keberangkatan away. Karena belakangan ini memang setelah COVID ya, setelah COVID tuh era away itu berubah sekali. Jadi ada banyak yang jalan sendiri-sendiri karena memang ya dan lain-lain hal gitu. Tapi setelah 1 tahun ternyata tidak ada pergerakan, tidak ada uji coba mitigasi ataupun obrolan yang melibatkan supporter untuk bagaimana nih kita mengantisipasi atau kita membuat skema atau teknisnya supporter away itu seperti apa. Ternyata nggak ada gitu. Dan di tahun kedua jelas Jackmania melawan. Kenapa? Karena satu, Jackmania sudah memenuhi semua kebutuhan dan peraturan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, berbadan hukum, anggota, database anggota, dan lain-lain hal. Jadi masa iya sih Jackmania memiliki hak yang sama dengan mungkin maaf teman-teman yang memang belum melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah. Memang supporter kok ada begini-begini segala macam, tapi ya masalahnya undang-undang di negara kita mewajibkan dan mengharuskan hal seperti itu. Demi apa? Pasti ada manfaatnya, demi keteraturan. Dan saya pun setuju bahwa away itu harus diatur, karena kalau enggak, gini, siapa yang bisa melarang orang untuk datang ke stadion ketika timnya away? Mungkin nggak ada yang melarang, tapi membatasi orang untuk datang ke stadion itu jelas. Mekanismenya seperti apa, dari sistem tiketing, sistem penjagaan, dan lain sebagainya. Jadi saya rasa memang ini harusnya diatur, dan ketika larangan away sudah di tahun ketiga, oh kita bablas total. Dan bahkan kami sudah statement, Jackmania sudah statement bahwa tim yang datang ke JIS, ke kandang kami, silakan away pakai atribut kalian. Makanya saat Arema main di JIS, di kemarin, pas saat launching tim Persija, yang Persija juga menang ya. Ya Persija juga menang gitu ya. Menang besar ya kalau nggak salah ya. Ya gitu ya. Ya itu teman-teman Aremania datang dengan atribut full, dan beberapa pertandingan selanjutnya di JIS ya supporternya juga pakai atribut, dan alhamdulillah hari ini kami di Malang boleh menggunakan atribut. Jadi memang ini bentuk, bukan bentuk perlawanan, tapi bentuk membiasakan diri bahwa kami harus membiasakan diri dengan away yang teratur dan terskema. Karena organisasi itu organisasi, kayak adanya Jackmania, organisasi adanya Presidium Aremania Utas, itu kita saling koordinasi. Artinya di situ kita mengatur jumlah tiket berapa banyak, lalu distribusi tiketingnya seperti apa, lalu bagaimana crowd controlnya di dalam stadion seperti apa maupun di luar stadion, ataupun saat bis-bis teman-teman Jackmania datang ke dekat stadion, parkir di mana, itu sudah diatur semua, dan itu yang dibutuhkan oleh sepak bola Indonesia, keteraturan agar semuanya aman dan nyaman. Itu aja Mbak. Oke, nih buat Sang Ali nih ya, sebagai tuan rumah, bagaimana Anda jika seandainya laga melawan Persija tadi tanpa kehadiran Jackmania? Apakah stadion terasa berbeda? Pastinya ya, tapi kita gini, untuk ya sekali lagi tentang skor tadi juga kita mengalami fenomena yang untuk tahun ini fenomena yang luar biasa aneh ya. Kandang rasa tandang, tandang rasa kandang. Arema ini main di luar Malang ketika bertandang belum pernah kalah, menang dan belum pernah kalah. Tapi di kandang kok susah sekali untuk menang ini ya. Ini kan pasti kita kecewa, sebagai supporter kecewa. Tadi teman-teman nawak-nawak semua di stadion ya semua kecewa, sedih karena gimana pun ini kandang. Terkait kehadiran Jackmania, kalau justru kita sebagai organisasi ini yang disampaikan tadi, apa yang diinginkan dari federasi ataupun pemangku kebijakan sepak bola di Indonesia ini sudah kita penuhi dengan transformasi dari kejadian tragedi Kanjuruhan. Kita bertransformasi membentuk organisasi. Dengan adanya organisasi ini kita harusnya lebih baik lagi, dan alhamdulillah pada kenyataan sampai hari ini Aremania berubah menjadi lebih baik. Datang ke stadion dengan tertib, dengan ya sekarang stylenya juga udah keren-keren kan. Nawak-nawak Aremania sekarang stylenya udah keren-keren. Nah ini kan namanya naik level, grade-nya udah berubah, terus menjadikan Aremania ini semakin modern, bermartabat. Ketika ada saudaranya
datang dan memastikan saudaranya datang, ya kita juga tadi pertanyaannya bagaimana kalau tidak ada Jackmania. Itu tidak terpikir karena kita sudah sangat memikirkan bahwa Jackmania wajib dan harus datang di Malang. Dan kita harus membuktikan bahwa Malang ini ramah bagi saudara. Karena Aremania dan Jackmania ini bukan sekedar kawan, bukan sekedar sahabat. Saya ngomong di medsos, di IG, saudara kandung. Saudara tua, saudara kandung, ya mau digoyang seperti apapun nggak bisa karena udah mengakar. Tadi pertanyaannya nggak mungkin Aremania ketika Jackmania nggak datang, nggak mungkin itu pasti nggak mungkin karena Jackmania pun pasti rindu akan kedatangan ke Malang dan Aremania sangat menantikan kehadiran Jackmania di Malang. Udah 3 tahun terakhir kemarin di Blitar ya karena sama-sama jauh itu hitungannya sama-sama away. Terus ke JIS kemarin ya Aremania datang jumlah ya lumayan lah 1.000 lebih ya. Nah, itu menandakan cinta antar saudara ini masih terjalin. Dan juga tentang larangan tentang ini tadi disampaikan sepakat sekali. Kita ini juga sudah harus makanya kan tadi kita sampaikan jauh-jauh hari silakan datang beratribut lengkap. Meskipun toh beratribut atau tanpa atribut sama-sama didenda ya. Sama ngapain? Ngapain ya udah beratribut sambil menunjukkan bahwa ini loh federasi atau pemangku kebijakan bahwa away yang benar itu adalah away yang saling menerima. Ketika kita, mohon maaf saya sebut beberapa kota ya, ketika kita tahu bahwa ke Surabaya dan ke Kediri itu bakal menimbulkan konflik dan bakal menimbulkan sesuatu yang membahayakan, atau ketika Jackmania ke Bandung, ya kan gak boleh dilakukan. Kita sendiri yang ngerem organisasi, makanya ada organisasi Jackmania, ada organisasi Aremania Utas untuk ngerem ini, untuk meminimalisir hal-hal buruk yang terjadi. Kita pastikan kalau bersaudara atau bersahabat, ayo silakan berangkat. Tapi kalau nggak bersaudara, nggak bersahabat, tolong jangan. Nah, itulah namanya tadi ketertiban dan keteraturan. Gitu. Buat Sam Ali sama Sam Diki nih, menurut kalian berdua apa larangan ini masih efektif diterapkan, ya atau tidak, dan kenapa? Aku dulu ya. Ya enggak lah, udah pasti enggak lah. Maksudnya saya setuju dengan rencana PT Liga ya, LIB masih LIB nggak sih? Masih namanya I-League ya. PT I-League lah ya, bahwa di awal musim kemarin bahwa kita kan membuka supporter away, tapi supporter away yang memiliki rivalitas tinggi itu dilarang. Memang betul gitu loh. Saya pun betul setuju sama Mas Ali untuk bilang teman-teman Jakarta untuk berangkat ke Bandung nonton Persija di Bandung mungkin masih belum bisa gitu loh, masih belum waktunya lah. Kita masih ada beberapa proses yang harus dijalankan, jadi nggak bisa dipaksain juga. Begitupun mungkin teman-teman dari Malang ke Surabaya mungkin masih belum bisa juga. Jadi ya kalau saya melihatnya memang udah nggak make sense saja hari ini. Yang penting kan nih, yang penting diatur caranya gimana, udah itu aja gitu loh. Diatur aja cara UE-nya gimana, diatur gitu. Kalau diatur pasti bisa kok. Kalau Sam Ali sendiri nih? Ini bukan sponsor ya? Sponsor? Nggak ada tulisannya kan? Nggak ada tulisannya, bukan sponsor ya? Sambil ngopi. Ini santai kan emang? Podcastnya santai kan? Sambil itu keripik dari... Berarti boleh bawa PS nih, cek gitu. Ini keripik dari oleh-oleh dari Aremania Tulungagung ya. Terenggalek apa Tulungagung tadi tulisan? Enak nih biasanya nih. Iya. Keripik gini. Terima kasih Aremania yang tadi ngasih di stadion. Wah ini sih pakai nasi enak. Lapar ya? Enggak udah lapar. Jadi tetap yang tadi itu larangan away ya udah nggak make sense lah hari ini diberlakukan. Semua itu kan ada aturan yang bisa dikontrol, bisa ditata, bisa dibicarakan. Ya tadi ada sekat-sekat yang harus dipatuhi, ada sekat-sekat yang bisa dijalankan. Ya paling krusial Aremania udah jelas jangan
ke Kediri, jangan ke Surabaya, Surabaya jangan ke Malang, Kediri jangan ke Malang. Kan itu sudah hukum yang tanpa dilarang. Nawa-nawa udah ini udah sadar sekali. Bandung jangan ke Jakarta, Jakarta jangan ke Bandung. Sementara seperti itu ya diikuti. Tapi ketika Bandung ke Jogja, Jakarta ke Jogja, Jakarta ke Borneo, ke Malang, ke Surabaya, ke Kediri, nggak ada masalah ya, jangan dilarang. Maksudnya, ayolah dibicarakan bareng-bareng, ditata dengan baik. Akhirnya akan ada pertanyaan dari supporter sebetulnya. Mau sampai kapan sih? Itu yang pertanyaan yang kita sendiri nggak tahu jawabannya kapan dan harus bertanya ke siapa. Karena saya paham bahwa federasi pasti ingin punya kepastian gitu loh, secara hukum maupun kepastian secara etika. Karena pertanggungjawaban mereka kan memang berat. Oke lah, ngabarnya kan ada surat dari FIFA dan segala macam ya. Kita mencoba memahami itu, tapi yang jelas mau sampai kapan? Kenapa pertanyaan itu harus ada? Karena tidak ada pergerakan untuk memperbaiki itu. Statis gitu loh. Kita mau berubah tapi kita nggak ngapa-ngapain kan, ibaratnya saya mau kurus tapi saya nggak pernah olahraga ya. Apaan gitu, ibaratnya kan begitu. Masih makan. Ya masih makan aja, makan biasa aja gitu. Tapi kan kita nggak pernah olahraga, kita nggak pernah diet, kita nggak pernah intermittent fasting gitu loh ya. Susah juga gitu loh. Makanya kan yang harus dilakukan adalah satu, perencanaan. Yang kedua, uji coba, mitigasi. Setelah itu baru kita kajiannya seperti apa, kekurangan seperti kita evaluasi, baru kita lakukan yang terbaik gitu loh. Jadi menurutku pertanyaan sampai kapan ini pasti ada di kepala teman-teman. Mau sampai kapan? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa 5 tahun, bisa 6 tahun, bisa bahkan bisa 10 tahun gitu loh. Tapi ini gini, karena tidak dimulai oleh pihak federasi, maka supporter mulai duluan. Kita ingin ngasih proposal lah bahwa kita bisa loh dengan cara seperti ini. Jadi yuk mulai dong gitu. Saya tambahi ya. Ada satu hal lagi tentang keamanan. Ya, terkaitannya dengan pihak keamanan. Ya kan kita sudah sering buktikan bahwa kita kedatangan tamu beberapa kali sampai hari ini aman. Pihak keamanan juga kita ikut bahu-membahu untuk menjaga kondusivitas area stadion, di dalam stadion, di luar pun, baik kedatangan sampai kepulangan supporter tamu pun kita jaga. Kita sangat-sangat concern untuk benar-benar meyakinkan pihak keamanan bahwa kedatangannya bakal aman, kepulangannya juga kita pastikan aman. Nah ini juga sudah sering kita lakukan dan kita buktikan nyata, konkret. Sama halnya mungkin di Jakarta hal yang sama juga terjadi. Kalau mau alasan keamanan, yaitu tadi yang rawan ya memang jauh-jauh hari udah dimitigasi bahwa ini jangan dilakukan, ya kita ikut. Harus patuhi. Iya. Jadi kalau tidak segera ini lagi terkait hak ekonomi atau kepentingan ekonomi bagi masyarakat. Jackmania datang ke Malang, hotel, rumah makan, pusat oleh-oleh, semua mendapatkan manfaat. Sama halnya nawa-nawa Malang ke Jakarta, sama butuh penginapan, butuh ini. Ini kan juga roda ekonominya bagus. Terutama UMKM di Malang. UMKM di Malang. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih, apa kerugian paling terasa bagi tim Persija, supporter Jackmania jika seandainya tidak bisa mendukung langsung di Malang buat Sam Bikin? Ya kerugiannya nanti Persija bertarungnya setengah hati kali kalau nggak ada supporternya kan. Karena ya walaupun memang di beberapa pertandingan Persija main tanpa supporter gitu ya tetap masih bisa bagus juga, tapi yang jelas hakikatnya, seyogyanya gitu ya, bahwa supporter itu pasti pengen ngedampingin tim main dimanapun tim itu main lah. Jadi memang ruginya ya pasti itu rugi moral aja. Kita rugi moral, nggak bisa gini. Bagi supporter menyaksikan timnya main itu menjadi satu kebahagiaan tersendiri yang nggak bisa dikatakan seperti apa dan nggak bisa dibeli dengan apapun. Kita rela keluar uang berapapun, kita rela ngabisin waktu
sebanyak apapun hanya untuk klub kebanggaan kita, dan saya rasa itu terjadi di seluruh supporter di Indonesia gitu, mungkin bahkan di dunia. Jadi kerugiannya memang ya kita nggak bisa nonton Persija itu sebuah kerugian besar gitu. Nah ini buat Sam Ali nih, meskipun dilarang, kenapa Aremania menerima dengan sangat baik kedatangan Jackmania? Apakah tidak kena sanksi? Nah ini yang baru sponsor nih. Ini sponsornya. Nah, ini ya, es nih. Aku teh ono teh, sing teh. Apa iki? Itu teh. Iya, itu americano kali enggak? Enggak. Teh. Enggak ada tulisannya. Coba cari teh. Itu teh. Ini enggak. Emang kalau udah menjelang usia senja tuh memang minumnya nggak boleh kopi ya emang ya. Boleh. Jadi minumnya teh terus. Itu. Aduh. Jadi kita ada kesepakatan dengan ketum bahwa ada sesuatu yang ada kewajiban yang harus dipenuhi ya Tum ya. Iya, intinya sih lebih ke kita sama-sama saling tahu bahwa apa yang kita lakukan ini punya resiko. Dan kita sudah paham dengan situasi itu dan kita memitigasi situasi itu. Jadi ya udah nggak ada masalah. Nggak ada gitu. masalah, sama-sama tahu. Ketika kita pun ke Jakarta nanti hal yang sama diberlakukan, ya kita juga siap gitu. Jadi berarti hari ini udah berapa ribu Jackmania yang hadir? 3.000. Itu 3.000 ya? 3.400 itu luar biasa, kita terharu akan support yang Ketum Diki tadi sampaikan. Kita diberikan support setelah tragedi Kanjuruhan, bahwa saudara-saudara di Malang butuh kehadiran saudaranya dari Jakarta. Itu sangat-sangat terharu. Kita bersyukur ada saudara yang sangat cinta terhadap kawan-kawannya di Malang. Ya karena kita Jackmania gini, dari kecil saya dikasih pemahaman bahwa Aremania itu udah bener-bener 11 setengah lah, udah bukan 11 12 lagi, 11 setengah lah. Jadi bahkan ketika setelah kejadian Kanjuruhan itu 3 hari setelah itu saya datang ke Malang sama teman pengurus. Mungkin bisa dikatakan Jackmania selalu hadir di proses apa yang terjadi di Aremania ya, dan Arema setelah tragedi Kanjuruhan ya. Kami yang termasuk saat Munas juga kami hadir. Sebisa mungkin kami hadir, bahkan kami waktu itu minta izin sama teman-teman di Malang setelah Kanjuruhan 7 harian kami bikin di Jakarta, mengundang teman-teman Aremania Batavia, Aremania Tikungan juga kami undang datang saat itu. Jadi rasanya ketika saudara kami meminta bantuan kami cuma berupa dukungan doang, kok kayaknya kalau nggak dilaksanain ya aneh aja gitu loh. Padahal selama ini kita melakukan sesuatu buat Aremania, kita melakukan banyak hal buat Aremania. Ya, terima kasih. Kehadiran ini ya bentuk dukungan kami terhadap Aremania. Itu bisa tidak dilakukan sama Jackmania, tapi Jackmania memilih melakukan itu sangat-sangat sebuah kebaikan yang luar biasa. Datang ke Malang itu effort jauhnya luar biasa, dari ujung ke ujung, biaya juga luar biasa. Kehadirannya kalau support tim saya rasa itu hal biasa, tapi support saudara itu yang sangat-sangat luar biasa. Buat Sam Diki dan Sam Ali ini ya, Jackmania dan Aremania punya hubungan baik. Apakah larangan ini justru menghambat upaya persaudaraan yang sudah dibangun kedua kelompok supporter ini? Enggak sih, karena kita nggak anggap larangan itu ya kalau buat kasusnya Jackmania sama Aremania kayaknya kita nggak anggap sih. Cuman satu yang bikin Jackmania sama Aremania itu renggang, COVID. Cuma COVID. COVID aja udah. Kalau mau ini larangan nggak ada. Iya. Jadi gini, ibaratnya hari ini tadi Jackmania dilarang hadir ke stadion, itu kan sesuai regulasi ya. Mau datang kita mau bikin seragam semua stadion itu pakai kaos. Yang sini Arema, yang sini Persija, pada mau semua. Nggak mungkin nolak. Bener nggak tuh? Nggak harus membanggakan jersinya yang atau atributnya hanya Persija, hanya Arema. Mau dipecah separuh, yang sini orange, yang sini biru, itu kalau dikasih semua pada dipakai. Nih malah nih saya hari ini pakai kaos
yang dibuat sama teman-teman Jackmania Pondok Pinang. Makanya tulisannya JS08 tuh. Walaupun Korwil Pondok Pinang, Korwil Jackmania Pondok Pinang, tapi tulisannya kan make Malang great again gitu loh. Jakarta Malang gitu. Karena memang ya Jackmania banyak belajar sama Aremania dari sisi kreativitas dan inovasi dan lain-lain. Kita diajarkan banyak hal mengenai dunia supporter dulu oleh teman-teman Aremania. Kami salut dulu ketika Aremania datang ke GBK pertama kali, terus datang ke Lebak Bulus itu. Jadi ya sudah sewajarnya kami melakukan itu. Jadi kalau kami tidak melakukan ini malah ini menjadi hal yang aneh. Lah, gitu loh. Mau udah sejarah juga ya? Sejarah. Oke, ini buat Sam Diki, apa hambatan terbesar bagi pengurus Jackmania dalam mendisiplinkan anggota saat away di kondisi larangan away masih berlaku? Gini, mungkin bukan dalam konteks larangan away, tapi gini, hari ini teknologi lebih mudah dan zaman lebih maju. Kalau dulu yang bisa mendekatkan supporter itu ketika kita away, kita bisa tidur di stadion. Dulu zaman-zaman main di Gajayana kami sering tidur, saya pun tidur di KNPI itu, di gedung KNPI gitu. Jadi itu yang membuat hubungan saudaraan makin erat gitu. Nah kalau era sekarang lebih mudah beli tiket sendiri untuk transportasi, beli tiket kereta kan gampang sekarang segala macam, beli tiket pesawat lebih gampang, bis juga dan akses tiket sekarang kalau online lebih mudah segala macam. Kalau dulu kan ya kita tiket masih fisik ya, jadi mesti harus ke supporternya gitu. Beli tiketnya di Aremania gitu. Kalau sekarang kan mungkin ada teman-teman yang gue mau nonton sendiri masih bisa gitu. Nah, yang sendiri-sendiri itulah yang kadang suka kami kesulitan untuk mendeteksi, mengatur dan mengelolanya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bahwa ini fenomena ya sudah. Ini kan teknologi yang kita harus adaptasi terus dan tinggal gimana caranya kami Jackmania sebagai organisasi itu memperkuat posisi kami bahwa tiket untuk away ketika Persija main itu distribusinya hanya melalui organisasi yang namanya Jackmania. Itu aja. Nah, dibuat Sam Ali ya. Jika PSSI atau LIB bertanya, syarat paling mendasar apa yang harus dipenuhi agar supporter tamu diizinkan lagi datang ke Malang? Diizinkan lagi. Diizinkan lagi. Kalau spesifik dalam arti hanya ke Malang itu kan nggak adil ya. Kalau kita pinginnya larangan away ini sudah dicabut, udah untuk general untuk semua klub di Indonesia, tidak hanya untuk Arema. Karena ya tinggal mohon maaf untuk supporter-supporter lain tidak bermaksud menggurui atau apapun, tapi tinggal klub-klub lain ini juga harus mematuhi regulasi yang sekarang diterbitkan dan diminta dari LIB atau PSSI bahwa supporter sekarang sudah harus berbadan hukum satu, dan Arema yang pertama sudah Jackmania pasti, terus sekarang Aremania juga sudah berbadan hukum, legalitasnya sudah jelas, dan database yang tadi disampaikan juga kita KTA sudah sekitar 8.000 sampai 9.000 anggota aktif. Nah, itu kan kita bisa kontrol siapa yang mau away atau enggak. Ini kan semua terdata. Apalagi sekarang hubungan antara Jack dan Aremania hubungan selalu baik ya. Tapi untuk hubungan teknisnya kita kan contoh hari ini. Jadi lebih mudah lah. Nah, contoh hari ini pemesanan tiket dilakukan terhadap dari Jackmania ke Malang ini dilakukan dengan cara satu pintu terstruktur ke Aremania Utas yang menyampaikan ke klub manajemen. Nah itu kan ada datanya semua, penanggung jawabnya, KTP-nya. Jadi kalau ada apa-apa terkontrol, nggak liar, nggak ini. Nah itulah yang harapan tadi kalau spesifik disampaikan bagaimana langkah yang di ini ya nggak ada ya untuk general untuk semuanya harus segera dibuka dengan aturan-aturan yang diberlakukan sesuai yang tadi kita sampaikan di awal. Oke, buat Sam Diki sendiri nih, menurut Sam Diki kapan waktu yang paling tepat bagi PSSI untuk mencabut total larangan supporter away? Gimana jadi apa yang udah PSSI kenapa? Waktu yang tepat. Ya itu tadi sampai kapan? Udah hari ini aja udah.
Udah saya sih itu aja deh hari ini. Makanya itu berarti sampai kapan gitu loh. Itu aja sih, makin nggak jelas gitu loh situasinya. Tapi makanya yang tadi saya katakan bahwa pertanyaan sampai kapan kan selalu ada di kepala kita. Tapi yang jelas kalau ditanya, kalau menurut supporter kapan? Ya sekarang. Udah kapan lagi? Apalagi apa sih yang mau dibuktiin gitu loh. Udahlah gitu. Jadi udah saya rasa udah cukup. Menurut Sam Diki dan Sam Ali sendiri. Sebentar, saya nambahi tadi. Oke, boleh. Ini kan sudah dibuktikan beberapa kali. Iya. Kalau Aremania sama Jackmania nggak ada apa-apanya dalam musim ini untuk urusan away. Aremania masih hanya berapa kali bisa dihitung jari. Kalau Jackmania setiap away Masih ada selalu datang. Nah itu kan dan tidak pernah ada kejadian dan tragedi apapun. Nah itu kan sudah menunjukkan bahwa away ini sudah dilakukan dengan cara yang terbaik bagi Jackmania. Nah, itu kan bisa diaplikasikan ya tinggal contoh aja sih, tinggal cari format bareng-bareng, kumpul. Mungkin karakternya beda-beda sih Mas ya. Setiap supporter daerah pasti beda-beda. Ya kan tinggal cari yang paling sedikit mudaratnya itu mana. Oh ya berarti cara gini cara ini. Paling sederhana memang kalau boleh saran memang klub to klub dulu. Klub to klub saling berkomunikasi, ya udah. Misalkan Persija Arema nanya ke Persija butuh tiket berapa? 3.000, ya udah siapkan tribun segala macam. Nah, nanti tinggal mereka supporter saling koordinasi, udah gitu aja sebetulnya. Sederhana sekali. Apa solusi utama yang harus dilakukan PSSI, klub dan supporter untuk membuat sepak bola Indonesia benar-benar aman? Untuk saat ini saya rasa di Liga 1 di BRI Super League ini alhamdulillah saya lihat peningkatannya luar biasa. Satu, semua sekarang berlomba-lomba bikin atau menciptakan suasana stadion atau suasana di dalam pertandingan itu nyaman. Contoh paling utama adalah dengan banyaknya sekarang stadion yang mengkhususkan tribunnya untuk ramah anak kecil, ramah keluarga, ramah orang tua. Artinya apa? Artinya transformasi sepak bola di Indonesia ini sudah dilakukan, klub masing-masing klub ini sudah sangat baik. Jadi adanya korlap, adanya steward, ini kan sudah seperti liga-liga Eropa. Di settlement sudah tidak ada orang yang tidak ber-ID card. Semua sekarang pakai single seat. Nah ini kan transformasi ini kan sudah bagus. Jadi ya solusi dan tata cara yang kita bikin ini sudah dilakukan sama klub masing-masing ini. Jadi benar-benar ditata gitu. Iya. Kalau Sam Diki sendiri nih? Iya ngobrol sih. Ngobrol. Kita butuh ngobrol tapi butuh kesepakatan. Ngobrol, sepakat, lakukan. Udah itu aja. Maunya apa sih? Klub, federasi, supporter maunya apa sih? Kita punya supporter sederhana, supporter cuma mau nonton bola aman dan nyaman, udah itu doang. Itu doang kok. Jadi ketika itu kalau supporter nonton bola aman dan nyaman, pasti klub happy. Kenapa? Pemasukan jadi lebih banyak. Kalau nyaman dan aman pasti banyak orang mau datang ke stadion. Nah, kalau klub sehat, federasi pasti happy. Artinya kompetisi bisa berjalan dengan fair play, kompetisi bisa berjalan dengan bagus. Ya ujung-ujungnya nanti pasti kan kalau iklim sepak bola udah sehat, harusnya timnasnya juga bagus, dan itu yang tujuan kita sama-sama di sini. Karena saya rasa semua supporter pasti maunya timnas kita masuk Piala Dunia dan lain sebagainya. Dan untuk menuju ke sana tahapannya adalah benerin dulu nih sepak bola lokal kita gitu loh. Sepak bola lokal kita iklimnya harus diperbaiki. Gimana sih cara memperbaiki iklimnya? Dari supporternya, penontonnya. Kenapa? Karena emang nyawanya itu kan di penonton. Kalau nggak ada penonton, mati itu klub pasti. Yakin dari gitu loh. Supporter. Iyalah. Udah sendiri. Udah. Dari Sam Ali sendiri, pesan Anda untuk Aremania yang akan datang mendukung di stadion agar laga ini berjalan damai. Laga yang selanjutnya. Aremania hari ini alhamdulillah berapa kali sih kita kalah? Di kandang? Di kandang sudah 4 kali lebih. 4 kali ya. Alhamdulillah damai, tertib. Sudah berubah Aremania hari ini alhamdulillah saya ngomong
sudah sangat-sangat berubah, lebih dewasa, lebih baik lagi, dan modern. Sekarang ini lebih modern ya, setelah tragedi itu banyak merubah. Jadi sekarang sama-sama saling menjaga nama baik, juga kondusifnya Malang. Jadi harapan, kalau berharap itu kan sesuatu itu belum terjadi. Ini sudah terjadi dan sudah dilakukan. Jadi bukan harapan tapi pertahankan dan ayo ditingkatkan lagi. Oke, buat Sam Diki sendiri nih, pesan Anda untuk seluruh Jackmania di rumah atau di luar stadion, bagaimana cara mendukung Persija yang paling baik saat ini? Cara mendukung Persija yang paling baik adalah mendukung dengan penuh. Bukan cuma di sosial media, tapi hadir datang ke stadion. Udah itu aja cukup. Itu rasa cinta. Iya. Oke, buat Sam Diki nih, bisa kasih closing statement ke teman-teman yang di rumah ataupun yang lagi nonton atau yang lagi ngapain biar enak dan enjoy. Oke, closing statement saya bahwa mari kita sama-sama menggairahkan sepak bola Indonesia dengan berkomitmen menjaga tribun kita sendiri, karena sekuat apapun sistem kita, kalau kita hanya nggak mau untuk merawat sistem itu, nggak akan terjadi sistem yang bagus. Dan saya berharap semua supporter di Indonesia, Malang, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan semua kota yang lain, kita sama-sama jaga sepak bola kita. Jangan sampai disusup-susupi oleh orang yang memang ingin membuat kekacauan terhadap sepak bola kita, atau ingin sepak bola kita berantakan. Yang jelas, sepak bola ini sudah menjadi dunia kita, dan sudah sewajarnya kita menjaga dunia ini. Buat Sam Ali. Oke. Kalau dari saya khusus untuk buat Aremania ya. Jadilah Aremania, Aremanita yang berbahagia, dan jadi Aremania yang asik sendiri aja kita. Hindari kata-kata rasis atau melakukan keburukan kecil, itu akan menjadi besar ketika diulang-ulang terus. Jadi pesan saya, ayo jadi Aremania yang asik sendiri dengan kegiatannya sendiri, kita bangun persatuan dan kebaikan antar Aremania, dan kita wujudkan cita-cita besar kita menjadi supporter, kembali lagi menjadi supporter pelopor di Indonesia. Salam satu jiwa Arema.